Mungkin banyak dari kita yang kepikiran, pengen deh mulai investasi saham, tapi kok rasanya ragu-ragu ya? Nah, di sini kita bakal bahas satu pertanyaan yang paling dasar, tapi juga paling krusial. Kenapa sih kita wajib belajar dulu sebelum menaruh uang kita di pasar saham? Anggap aja ini langkah awal kita bareng-bareng buat masuk ke dunia investasi. Oke, saya punya satu perumpamaan yang unik nih. Coba deh kita bayangin sejenak, investasi saham itu sebenarnya mirip banget loh sama ujian di sekolah. Mungkin kedengarannya agak aneh ya, tapi percaya deh, cara pandang ini bisa mengubah total pendekatan kita soal investasi. Coba kita lihat di sini. Sama persis kayak di sekolah kan? Kalau mau lulus ujian, ya cara terbaiknya adalah belajar dan persiapan. Tentu ada jalan pintas. Di sebelah kanan kita lihat tuh, ada yang milih buat nebak-nebak aja, atau malah nyontek temen. Tapi resikonya apa? Kita nggak pernah tahu tebakan kita bener atau enggak. Atau jangan-jangan temen yang kita contek itu juga cuma ngasal. Nah, di dunia saham, prinsipnya sama persis. Investor legendaris Warren Buffett pernah bilang, dan ini penting banget ya, risiko itu datang dari ketidaktahuan kita tentang apa yang sedang kita lakukan. Kutipan ini benar-benar menggarisbawahi poin kita tadi. Jadi, risiko terbesar itu sebenarnya bukan pasar saham yang naik turun, tapi ketidaktahuan kita sendiri. Jujur ya, saya sendiri pernah ada di posisi itu. 4 tahun yang lalu, saya nekat terjun ke dunia saham cuma karena ikut-ikutan. Modalnya nol besar. Dan setelah beberapa waktu saya baru sadar, ternyata banyak banget investor pemula yang jatuh ke lubang yang sama persis. Dan umumnya, mereka ini bisa dibagi jadi 2 tipe. Nah, ini dia nih 2 tipe yang sering banget kita temui. Pertama, ada si penebak. Dia ini beli saham ya asal beli aja. Kayak lempar koin, berharap untung tanpa alasan yang jelas. Terus yang kedua, ada si peniru. Dia ini ikut-ikutan aja, apa kata orang, apa kata berita. Giliran rugi, wah yang disalahin orang lain bukan dirinya sendiri. Saya ngerti banget kok, waktu pertama kali mau belajar saham rasanya tuh berat. Langsung disodorin istilah aneh, rasio-rasio yang rumit, sama grafik yang bikin pusing. Itu semua bisa bikin kita mundur duluan. Saya pun ngerasain hal yang sama, apalagi saya sama sekali nggak punya latar belakang pendidikan ekonomi. Dan ini dia nih, pertanyaan terbesar yang mungkin jadi tembok penghalang buat banyak orang. Apa saya harus jadi ahli keuangan dulu ya, biar bisa sukses di pasar saham? Pertanyaan ini wajar banget muncul kok. Buat menjawabnya, coba deh perhatikan angka yang ada di layar ini. 10. Apa maksudnya angka ini? Ini adalah jumlah orang terkaya di dunia saat ini. Dan ternyata, 10 orang ini punya satu kesamaan yang fundamental. Kekayaan mereka, sebagian besarnya itu datang dari kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan besar. Intinya, mereka semua adalah pemegang saham. Nah, ini bagian yang paling mengejutkan. Dari 10 orang super kaya tadi, coba tebak ada berapa yang latar belakangnya ahli keuangan? Jawabannya, cuma 1. Coba deh kita pikirin, kalau jadi ahli keuangan itu syarat mutlak, daftar nama itu pasti isinya mereka semua kan? Tapi buktinya, enggak. Jadi tolong ingat ini baik-baik ya, tujuan kita itu jadi seorang investor, bukan jadi seorang akuntan. Kita nggak perlu tahu sampai ke setiap detail teknis yang paling rumit. Cukup pelajari hal-hal praktis yang benar-benar kita butuhkan untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. Tapi disinilah biasanya muncul dilema buat para pemula. Kita semua tahu harus belajar. Tapi masalahnya, cara-cara belajar yang ada di luar sana seringkali nggak cocok buat orang yang benar-benar mulai dari nol. Saya udah pernah coba dua-duanya. Ikut seminar, isinya para ahli semua. Kita yang pemula ini jadi malu mau nanya hal yang dasar banget. Takut dikira bodoh. Kalau baca buku, malah makin pusing. Karena banyak istilah sulit yang nggak dijelasin. Akhirnya malah sibuk googling sendiri, bukannya fokus belajar. Nah, karena pengalaman itulah, saya yakin banget kalau format seperti ini bisa jadi solusi yang jauh lebih baik. Materinya kita potong jadi kecil-kecil biar gampang dicerna. Kalau ada yang kurang jelas, tinggal di-pause atau diulang lagi kapan aja. Dan yang paling asik, kita bisa ngobrol dan diskusi di kolom komentar kalau ada pertanyaan-pertanyaan dasar sekalipun. Pada akhirnya, saya sadar, orang yang perasaannya sama seperti saya dulu, merasa tersesat, bingung, dan mulai dari nol banget, itu ternyata banyak sekali. Makanya, rangkaian pembahasan ini saya dedikasikan untuk semua saya yang lain di luar sana. Jadi, buat kamu yang mungkin sekarang lagi bertanya ke diri sendiri, bisa nggak ya saya sukses di dunia saham, padahal sekarang ini saya nggak tahu apa-apa sama sekali? Jawabannya tegas.
Ya, bisa banget. Kuncinya cuma satu, kemauan untuk meluangkan waktu buat belajar dulu. Itulah modal kita yang paling berharga. Oke, kita udah ngobrol panjang lebar soal kenapa kita harus belajar saham. Tapi, jangan-jangan pertanyaan yang paling mendasar malah belum kejawab. Sebenarnya, apa sih saham itu? Nah, pertanyaan ini akan kita kulik tuntas di pembahasan berikutnya. Sampai ketemu di sana ya!